Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak Ustaz semuanya, pada kesempatan kali ini Ustaz ingin menyampaikan satu materi tentang keyakinan kelas. Baik, sebelum Ustaz mulai, siapa yang tahu dulu apa itu keyakinan kelas? Ya betul, Kanzu. Ya. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan. Nah, contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita sama-sama yakini kelas harus kita amalkan. Nanti kita akan bikin sebuah poster, ya, akan bikin poster yang isinya keyakinan kelas. Makanya Ustadz akan berdiskusi dengan Pian. Kira-kira kalau pembelajaran Ustadz nanti bahasa Arab, kira-kira keyakinan kelas kita apa? Misalkan harus memulai dengan salam, contohnya kan? Itu keyakinan kelas. Meminta izin dengan syarat, seperti itu, ya. Baik. Nah, sekarang mengapa namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena diri. Ilustrasinya, mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena ada sesuatu yang kita yakini bersama. Itu adalah yang pertama, apa yang kita yakini? Ya, artinya kita menjaga keamanan. Kalau yang kedua kita apa? Menjaga apa? Kesehatan. Betul sekali, ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum dibanding dengan peraturan, ya. Misalkan kita yakin bahwa dengan memakai masker, dengan mencuci tangan teratur akan menjaga kesehatan kita bersama. Nah, oke, yang sudah langsung duduk kembali. Coba dibaca dulu nih, yang nyaring bacaannya, Sapik. Apa itu kan keyakinan semua orang ada keyakinan telah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan jelas berupa pernyataan berdasarkan keyakinan kelas biasanya dibuat keyakinan kelas tidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua orang. Nah, oke. Misalkan contoh nih, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Lebih abstrak itu artinya dia tidak konkret, ya. Misalkan nih, keyakinan kelas kita menjaga kesehatan, bersama. Ini kan sifatnya masih abstrak, belum konkret. Kalau konkret itu misalkan wajib memakai masker, itu kan konkret. Karena kalau menjaga kesehatan kan masih umum. Menjaga kesehatannya bisa olahraga, bisa cuci tangan, bisa apa lagi? Minum vitamin. Nah, kalau ini keyakinan kelas ini sifatnya umum, ya. Dan tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalkan dilarang berkata kasar. Ini bukan keyakinan kelas. Ini adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas, dia kalimatnya positif. Apa kalimat positif dari ini? Nah, biasakanlah berkata sopan. Nah, itu baru keyakinan kelas, pahamlah. Nah, tidak boleh dikeluari kata-kata yang negatif seperti dilarang. Oh ya. Tidak boleh, nah, itu kan negatif. Tapi harus diawali kalimat positif. Biasakanlah berkata sopan.
buanglah sampah pada tempatnya, ya. Bukan dilarang buang sampah sembarangan, nah, itu negatif. Itu bukan keyakinan kelas, tapi itu adalah peraturan. Nah, sekarang kita akan bikin poster, ya. Berkelompok. Nah, ini nanti apa saja keyakinan kelas kita? Coba dulu yang pertama. Yang pertama apa? Menjaga supaya kelas bersih itu apa berarti? Boleh dijaga. Jagalah kebersihan. Mari. Keyakinan kelas. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kelas. Apa lagi? Betul, senantiasa saling membantu. Apa? Ya, menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Satu lagi. Menjaga barang milik sendiri, sekolah dan orang lain. Iya. Menjaga barang pribadi, ya. Barang pribadi dan barang sekolah. Ya, ini aja kita. Sekarang masing-masing kelompok minta kertas sama Ustadz Joko. KPS. Di laci depan yang biru. Oh ya, lacinya. Berapa kelompok? Perwakilan kelompok 1. Nih, satu kelompok 1. Silakan digambar seperti itu. Digambar seperti itu atau diwarnai bebas. Pokoknya dia seperti poster mapping. Ya, silakan dikerjakan lampunya dari sekarang. Kelompok. Tulis dulu poin-poinnya. Gambarnya mau konsepnya apa? Mereknya. Isinya ini ya, isinya yang tulis. Tulis judulnya keyakinan kelas. Boleh kayak gini, boleh latihan kreativitasnya seperti apa? Udah duduk semuanya duduk kemudian. Ya, kalau yang rapi, Istirda dan silakan bekerja bersama kelompoknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kembali kita bagi Allah dan Rasulullah saja dirahmati Allah. Mudah-mudahan di kesempatan ini semua masih dalam kondisi sehat ya. Kondisi iman Islam kita mudah-mudahan amin ya. Baik, terima kasih untuk waktunya dulu kepada Ibu Jamila yang kami hormati untuk kesempatan kami di grup, bukan grup penggerak saja, kami hanya calon ya. Jadi kami calon berlima ini plus saja 5 sebagai calon penggerak, calon guru penggerak gitu ya. Dan di sini kami mau melakukan yang namanya aksi nyata, bahwa benar-benar real nyata gitu ya, kami menyampaikan ini ke pian-pian. Kalau nanti satu hidup sendiri, urus sendiri, semuanya sendiri kan, masya Allah waktu kita luar biasa saja lah. Alhamdulillah kami memiliki fasilitator, jadi kami ini di bawah pengajar praktik seperti usahanya, yaitu membawahi kami. Nah, kemudian di atasnya usahanya itu ada fasilitator. Nah, kemudian doakan sajalah ini mulai tancap gas usahanya Jamila sudah masuk ke pembelajaran diferensiasi. Maka doakan kami sehat-sehat juga menggali tugas-tugas yang subhanallah, mudah-mudahan dia nanti juga menikmati. Jadi, nah angkatan 8 siap-siap, gitu ya. Oke. Maaf bagian penyiaran. Di sini akan kami sampaikan tentang poin-poin dari budaya positif yang harus ditumbuhkan di sekolah kita gitu ya. Sebenarnya sih ini berawal dari kebijakan-kebijakan sekolah saja, kebijakan sekolah, tata tertib sekolah dan seterusnya. Nah, nanti di sini poin pertama ada disiplin positif. Kemudian yang kedua teori motivasi. Jadi apa sih yang memotivasi orang itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Jadi disiplin positif itu saja banyak. Bisa tadi menaruh sepatu dan seterusnya ya, pokoknya kebaikan-kebaikan apa yang mau kita tanamkan. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus ngerti dulu apa sih yang memotivasi siswa, anak-anak, apalagi dengan usia-usianya itu ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kebutuhan dasar mereka itu harus dipenuhi dulu. Anak mungkin tidak mungkin disiplin kalau dia lapar gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Nah, di situ saja kami belajar kayak apa guru itu memposisikan diri kepada siswa, bagaimana mereka nanti akan istilah kasarnya itu menegur ketika murid itu salah. Bisa dengan cara yang pertama itu Ustaz, yang ada model teman gitu ya. Kemudian memantau dan manajer. Kalau manajer itu udah yang bagus itu yang paling tinggi gitu tingkatannya. Nah, dan terakhir di situ ada segitiga restitusi, adalah sebagai bentuk atau cara kita bagaimana menguatkan kembali motivasi dasar apa yang membuat anak itu bisa berkelakuan baik gitu. Contoh misalnya anak itu salah membuang sampah sembarangan misalnya. Jadi kita itu menggalinya apa anak yang dia lakukan tadi. Kira-kira dari itu anak yang kayak itu. Maksudnya dikembalikan ke kesadarannya. Itu nanti dikuatkan di keyakinan saja. Di keyakinan itu artinya bukan hanya sekedar peraturan, tetapi bagaimana anak itu memahami bahwa yang kayak ini baik. Yang kalau memang yang sesuatu yang tidak baik itu jangan dilakukan gitu. Jadi hadirnya kesadaran siswa itu dari keyakinannya sendiri gitu ya. Nah, mungkin itu dari Ulun. Terima kasih. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada berkesibukan saja? Tidak, alhamdulillah. Kenapa saja kelas 2, kenapa saja? Oh, monggo.
diakan saja. Terima kasih ya Bapak. Ya. Sukses surveinya Kataman Budaya ya. Oke deh. Nah, berikutnya kita saksikan Ustaz Muhyiddin ya untuk menyampaikan materi beliau. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wa bihi wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Ustazah yang sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Kami khususnya saya pribadi mohon izin menyampaikan ya, artinya kami mencoba untuk sharing apa yang sudah kami dapatkan. Pendidikan guru penggerak angkatan 5 ini kami kemarin itu mulainya sejak bulan Mei, pertengahan Mei. Dan dalam pendidikan guru penggerak ini ada total 3 modul ya, ada 3 paket modul dan ini masih di paket modul 1 di 1.4. Jadi kalau di paket modul 1 itu memang belum ada materi yang mengarah kepada teknis pembelajaran, tetapi materinya masih dalam ruang lingkup bagaimana seharusnya guru itu bersikap, begitu ya. Jadi belum ada bahas LPP, belum ada bahas modul ajar, belum ada. Jadi di paket modul 1 masih bagaimana keprofesionalan guru itu dibentuk seperti itu. Nah, termasuk di sini salah satunya adalah dengan menerapkan budaya positif. Nah, baik. Yang pertama dulu disiplin positif. Nah, kira-kira apakah ada yang memberikan pendapat nih? Kalau kita dengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Ibu Maya, silakan. Suatu pekerjaan yang tidak hanya sekali 2 kali, tetapi berkesinambungan dan konsisten. Iya, oke, luar biasa. Ya, artinya kata Ustazah Maya, disiplin positif itu adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan ya Ustazah Maya, dan dia konsisten seperti itu. Nah, baik. Kalau kita mendengar kata disiplin, mungkin yang terlintas di pikiran kita salah satunya tadi ya, kemudian lagi peraturan, ya enggak? Oh, berarti disiplin taat peraturan. Kemudian disiplin berarti tidak boleh terlambat, gitu ya. Nah, tapi ternyata Ustazah, yang dimaksud dengan disiplin positif di sini adalah lebih luas maknanya. Artinya bahwa bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita tanamkan kepada anak-anak di sekolah kita ini berdampak positif ke depannya, bukan hanya saat itu saja, tapi justru ia menjadi sebuah karakter yang melekat di dalam dirinya. Nah, disiplin positif itulah yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Kalau di IKM, maka kiblatnya adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar? Ada 6 ya. Nah, itu nilai-nilai kebajikannya ada 6. Yang pertama berakhlak mulia, bertakwa, beriman ya. Kemudian ada kreatif, benar kritis, mandiri, tukang royong, dan berkebinekaan global. Nah, belum hafal benar. Baik, nah kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu teori motivasi. Nah, teori motivasi sebentar. Ini adalah materi tentang teori motivasi perilaku ya. Ini teori motivasi perilaku. Jadi apapun tindakan kita di sekolah misalnya, atau di ruang di instansi kita bekerja, tentu ada 3 motivasi mendasar kenapa kita melakukan itu. Misalkan kita datang ke sekolah tepat waktu, motivasinya apa kira-kira? Yang pertama mungkin supaya dapat penghargaan, ya langsung ya. Itu satu. Kemudian mungkin juga ada penghargaannya, ada lagi motivasinya supaya tidak kena hukuman, ya kan? Nah, itu satu. Nah, tapi ada lagi satu motivasi sebenarnya yang sebenarnya ini yang
sifatnya intrinsik gitu ya. Kalau yang tadi kan mungkin eksternal. Oh ternyata Ustaz Soleh anak datang supaya dapat voucher UM, Soleh misalkan itu kan eksternal tuh. Kemudian lagi motivasi lain anak dapat sertifikat. Nah itu motivasinya juga eksternal karena dorongan dari luar. Nah kalau internal contohnya misalkan aku ingin datang tepat waktuku supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang disiplin, bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Nah itu sebenarnya poin dari teori motivasi perilaku ini sekilas sampaikan. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, tadi sudah jelaskan. Ini tingkatannya paling rendah, itu saja. Ya, jadi motivasi ini tingkatannya paling rendah. Misalkan ada anak di kelas sekian, misalkan dia memakai seragam lengkap. Kenapa anak dia pakai seragam lengkap? Oh, karena takut ya, karena bintangnya dikurangi. Nah, itu salah satu motivasi juga. Tetapi dia memang tingkatannya dia berada di tingkatan yang terendah. Nah, kemudian yang kedua, motivasi perilaku yang kedua adalah supaya dapat imbalan atau reward atau penghargaan, ya, atau penghargaan. Contohnya tadi kayak kita misalkan Semaya bisa adik di rumah dengan kayak apa jauh Semaya biar harus ranking 1. Nah, karena ada kakak memberi ini. Nah, itu kan salah satu contoh motivasi mendapatkan penghargaan. Nah, itu tingkatannya yang ini masih juga tingkatan awalnya masih tingkatan tengah-tengah. Jadi ini motivasinya tingkatannya tengah-tengah. Nah, yang ketiga inilah motivasi perilaku yang tingkatannya paling tinggi. Nah, ini motivasinya adalah menjadi seperti yang diinginkan, misalkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya motivasi ini datangnya dari diri dia, bukan dari orang lain, bukan motivasi eksternal, tetapi bagaimana dia melakukan itu supaya memang dampaknya dasar dirinya supaya lebih bagus ke depannya. Nah, itu. Ini materi yang kedua. Berikutnya keyakinan kelas. Nah, baik, silakan Ustazah Fitriati, keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Ulun untuk materi keyakinan kelas. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau yang belum sempurna. PP Fasil Saidamia mohon dilengkapi. Jadi keyakinan kelas ini saja bukan sebuah peraturan. Jadi peraturan sama keyakinan itu beda. Keyakinan ini adalah menumbuhkan di dalam seperti yang saya katakan, menumbuhkan apa sih yang harus mereka lakukan di dalam diri kita. Jadi pada awal pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas misalnya kelas kita lagi ribut, terus kita buat keyakinan. Nah, bagaimana kalau menurut kamu kelas yang tenang saat belajar seperti apa? Mereka akan punya pendapat masing-masing. Nah, dari situ nanti baru kita akan buat kesepakatan. Kesepakatan itulah yang nanti akan mengingatkan kepada anak-anak. Jadi contohnya gini, keyakinan kelas lebih abstrak. Jadi nanti setelah melakukan suatu kesepakatan, nanti ada kalimatnya itu universal, jadi abstrak. Dan itu adalah sebagai kalau biar
menerapkannya di kelas itu tinggal karena kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita seperti apa. Ya. Jadi di sini daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jadi mereka membuat pendapat sendiri, nanti tidak boleh ribut, tidak boleh ini, tidak boleh terlambat gitu kan. Nah dari situ nanti baru kita buat keyakinan kelas yang secara universal dan itu diingatkan terus-menerus sewaktu-waktu. Ya, dipaskan kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita bahwa pada saat kita memulai pelajaran berarti apa? Karena itu timbul dari mereka sendiri saja. Jadi kalau timbul dari mereka sendiri, mereka mematuhinya. Kemudian contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini contohnya adalah setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian yang kelas 5 itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini yang sudah sudah umumnya, sudah umum, universalnya. Nah ini keyakinan kelas 4, menjaga kebersihan. Pertama-tama mengikut diamkan dulu hasilnya, mencari dulu mereka mau apa kelasnya. Nah, kelas kita kotor ya. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, yang pertama menjaga kebersihan, kemudian senantiasa saling membantu, menjaga barang milik sendiri, sekolah dan orang lain. Ini kalimat positifnya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, menghormati orang lain. Ini keyakinan kelas 4 contohnya. Kemudian keyakinan kelas 7 karena ini kelas 7 ya. Segila. Nah ini kelas keyakinan dalam kelas. Nah ini ada juga contohnya tepat waktu. Jadi nama tidak terlambat ya. Nama pakai pakaian tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu nanti diubah menjadi umum seperti ini. Kemudian ada rukun. Kemudian semangat belajar, bekerja sama dan saling menghargai. Nah ini contoh keyakinan kelas saja. Kemudian materi yang ulun sampaikan selanjutnya adalah baik, jadi saja kira-kira dapat dipahami lah keyakinan kelasnya. Nah, jadi gini aja deh supaya memahaminya tuh simpel tuh kayak gini. Keyakinan kelas itu sifatnya dia lebih umum, ya. Kemudian dia berbeda dengan peraturan. Nah, cirinya dia tidak menggunakan kalimat negatif. Kalau misalkan di kelas dilarang buang sampah itu kan negatif, ya. Jadi kita ganti saja misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Nah, itu saja tambahan dari ulun ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Sri Fitri. Selanjutnya sejarah Harmonia. Di sini ada materi 5 kebutuhan dasar. Bisa kalian jelaskan atau hukuman, konsekuensi? Ada penghalang atau posisi kontrol? Nah ini aja. Oke,
belajar, yang mana yang kami sampaikan ini sebenarnya sudah didapatkan dulu, cuma mengingatkan kembali, atau sudah dapat tapi beda nama. Nah itu aja, insya Allah sudah dilaksanakan setiap hari, cuma tinggal mengingatkan aja. Baiklah, dapat menyampaikan tentang 5 posisi kontrol. Di sini ada dicontohkan. Ada contoh kasus Isa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi kepada sekolah SMP Al-Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Isa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Isa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Adakah yang mau jadi kepala sekolah? Ayo, Ustaz Aldi. Nah, kalau seandainya dia yang jadi kepala sekolah mendapatkan laporan kasus ini, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Terima kasih Ustaz Aldi. Sip, mantap, betul sekali saat itu salah satu contoh. Boleh jadi kalau seandainya dia jadi kepala sekolah melihat tindakan seperti ini, berarti dia panggil dulu anaknya, dia cari tahu dulu seperti apa kejadian yang sebenarnya. Dianin Gosen adalah buku spesialis strukturing disiplin, mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi tidak hanya guru yang bisa menerapkan 5 kontrol ini, para orang tua dan juga pimpinan. 5 posisi kontrol itu apa aja? Yang pertama sebagai penghukum, dan yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Seperti apa posisi sebagai penghukum? Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Ada kata awas. Kamu selalu saja salah. Atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini saya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi kayak apa caranya dia merendahkan anak atau dengan fisik bisa juga, dan kadang-kadang ini tidak sengaja kita lakukan di kelas. Melihat anak yang dia terus yang ditegur, kadang keluar kata-kata, kenapa garam
terus seperti menghukum. Kemudian menghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau tadi agak keras sedikit. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dalam lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi guru kayak apa caranya? Kata-katanya sebenarnya lembut, tapi malah percaya diri orang rendah, percaya diri anak rendah, merasa dia bersalah, tidak ada manfaatnya. Walaupun kata-katanya lembut yang disampaikan. Kalau yang tadi keras, merasa menghukum orang, ini lembut, tapi ada yang tidak-tidaknya juga. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Misalnya melihat kelas kada rapi misalnya, atau ada sampah, jadi diajak murid-muridnya, ayo bantu demi Bapak ya, kayak mau jadi kawan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kalian ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi lawan guru yang merasa dia punya dia yang akrab, kemudian pernah melakukan kebaikan dengan dia, barunya mau menggawi. Tapi bila gurunya cuek-cuek aja, apalagi bukan guru di kelasnya, dia tidak akan mendengarkan. Jadi saja. Atau pernah melakukan kebaikan lainnya. Kemudian posisi keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau contohnya seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Bisa jadi ketika siswa ada yang melakukan kesalahan, tadi diminta melihat keyakinan kelasnya, kira-kira sudah benar apa belum yang kamu lakukan. Keyakinan kelas minta apa ya? Jadi pemantau
tidak menjadi teman, bukan selain itu. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakinkan? Jika kamu meyakinkan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Fokus Anda pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya atau peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi itu tadi 5 posisi kita, baik itu sebagai orang tua, guru, maupun sebagai pimpinan. Sebenarnya kelima itu bisa kita terapkan. Kalau mesti kita jadi manajer terus, sesekali bisa jadi kita jadi pemantau, sesekali kita bersikap jadi teman, sesekali juga kita kalau keadaannya memaksa, maka kita harus bersikap menjadi seorang penghukum. Nah, jadi tidak mesti yang manajer itu paling bagus, ada sesuai dengan keadaannya. Jadi sampai sini dulu, kalau nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan saja. Ulun lagi saja, yang lain. Terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah temannya. Nah, jadi saja pada materi yang ini adalah terkait dengan 5 posisi kontrol. Ya. Jadi Ulun yakin Ustaz-Ustaznya mungkin sudah pernah menerapkan ini, hanya saja kita tidak tahu apa namanya itu, ya, apa nama posisi itu. Nah, tadi kan ada 5. Yang pertama adalah posisinya guru itu dia bisa menjadi sebagai seorang penghukum, ya. Jadi penghukum ini dia itu sifatnya memang keras dan juga agak mirip-mirip sama psikopat gitu ya. Jadi nggak peduli nih anak, pokoknya udah hukum aja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah nih kalau bahasa kitanya tuh kayak maulah anak tuh kada nyaman lawan kita. Nah, gurunya tuh panggilnya memang lembut gitu ya, ucapannya lembut, tidak sekasar penghukum. Tetapi inti dari kata-kata guru di pembuat rasa bersalah ini bagaimana membuat murid itu menjadi tidak nyaman. Nah, itu. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini kelemahannya adalah guru justru cenderung menjadi lebih subjektif ya. Jadi dalam penilaian misalkan saya lebih akrab dengan misalkan si Fulan nih, kasih A aja deh, gitu kan, jadi lebih tidak objektif ya. Nah, ini posisi kontrol teman itu kelemahannya di sana. Nah, kemudian yang berikutnya pemantau. Nah, kalau pemantau ini memang andilnya tidak besar karena tugas guru sebagai pemantau dia hanya mengontrol saja, hanya memantau sambil sering menanyakan, sering bertanya seperti itu ya, seperti contoh yang tadi. Nah, kalau manajer dia lebih menyeluruh, artinya dia mengontrol. Dan benar tadi yang dikatakan saja bahwa
kelima posisi ini tidak berarti bahwa posisi manajer yang paling bagus ya, tapi melihat bagaimana nanti kondisi di lapangan. Dengan anak yang mungkin agak sedikit susah diatur, maka bisa jadi posisi penghukum lebih tepat dibandingkan dengan posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang sudah kami pelajari di pendidikan ini. Semoga dapat dipahami semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan kita berikan kesempatan. Nah, untuk berikutnya akan disampaikan terkait dengan segitiga restitusi. Ini disampaikan Ustazah Normilawati. Nah, ini ya saja. Segitiga restitusi. Ya, silakan. Masuk, nggih. Nggih, sudah tadi beberapa kali. Terima kasih. Baik, yang terakhir ya Ustazah dari budaya posisi tadi. Gini Ustaz saja yang dirahmati Allah nih. Kalau yang tadi dari Ustazah Ramania 5 cara hukum gitu ya, 5 cara posisi kontrol, 5 posisi kontrol itu kira-kira bagian seringnya mana saja? Ada kayak mau berpendapat dulu nah. Penghukum kok tidak ada maksudnya dari 5 yang sudah kita ketahui tadi ini kira-kira selama ini dia memakai yang mana saja? Tapi yang tapi kalau saat polis kan pernah nggak saat melakukan yang kelima tadi itu? Saat polis sama apa? Dirangkul yang ada di siswa. Karena memang itu gini saja kita pribadi sebagai waras itu kan ngerti mana sih yang harus dihukum mana. Jadi kembali ke karakter anak, kembali kepada kodrat anak dalam pembelajaran kita ya di modul 1 itu sebagai guru gitu kan kita ketika 30 amanah kita maka minimal kita kan mengenal dikit lah dari maksudnya apa sih tabiat anak ini. Nah sehingga kita bisa mencocokkan mana yang pas. Tapi kalau pribadi sih kalau boleh berpendapat yang merasakan yang kedua tadi membuat anak merasa bersalah itu kayak menohok bang saja itu bisa jadi nanti sampai ke hati dan ke alam bawah sadar. Ya betul saja itu kalau bisa jangan kayak apa nyelekit gitu ya untuk anak bahwa masih begini salah benar nggak uli gitu lah. Nah jadi mudah-mudahan itu ini ya maksudnya kayak ngomong tadi kan kalimat kita kan lembut tapi menampar hubungannya ke hati anak itu. Nah mungkin itu saja yang bisa kita buat. Memang sih yang kalau dari beberapa contoh yang 5 contoh itu memang manajer yang lebih bijaksana gitu. Tapi kan tadi tergantung kondisi. Sampai kami diskusi itu yang saja yang SMA pembunuhan bisa kira-kira kamu bagus kan ya kan mungkin maksudnya kan hal-hal yang kayak itu sampai yang pakai ya saja ada yang SMA itu saja guru CGP-nya menyatakan bahwa anaknya bolos kan kalau SMA kan lebih lari-lari banyak kasusnya gitu. Kalau kita mungkin anak SD masih bisa kita rangkul masih kita bisa manajer teman atau yang lainnya gitu ya gitu. Itu saja. Dan terakhir tentang segitiga restitusi. Nah pengertiannya dulu sudah. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen ya, ada teorinya juga. Ulun pribadi ini ibaratnya pernah loh saja kita tiba-tiba ada kasus yang kayak tadi, tapi kita bagaimana mem-feedback anak itu atau memulihkan kayak apa jalan yang baiknya gitu nanti. Maksudnya menyadarkan kembali anak itu manusia kan bisa salah. Kita aja dulu salah ya kalau kita ibarat sebagai umat muslim kan manusia itu pasti melakukan kesalahan setiap hari gitu kan. Tapi bagaimana kita kembali bagaimana kita melakukan lagi untuk iya belum salah. Kayak tadi kan materi kita di sana di masjid tadi taubat kan kembali artinya. Nah, mungkin itu saja mungkin mengingatkan kembali untuk menyadarkan kembali ketaubatan anak itu. Nah, jadi segitiga restitusi itu seperti ini saja. Segitiga restitusi itu mulai dari dasarnya ya, menstabilkan identitas dulu. Ibaratnya jangan mendorongkan anak kok. Iya nah, ibaratnya ketika anak misalnya melakukan kesalahan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Ibaratnya kalau dia misalnya usah jadi dulu, sadar juga, pernah juga
udah marah, Ustaz dia pernah dibandingkan numpang banyu misalnya, Ustaz dia pernah. Nah, itu yang mungkin kita bahwa anak itu tidak merasa dia yang terjolimi sendiri gitu atau tertuduh sendiri, tapi dibangkitkan lagi atau distabilkan lagi identitasnya. Tapi maaf ya saja, restitusi ini kalau boleh dengan pian berdua gitu, jangan di depan umum gitu ya, maksudnya ada ruangan khusus atau di mana pian panggil atau pas keluar semuanya panggil anaknya sendiri, jadi ngobrolnya sama pian gitu berdua. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah maksudnya kan bahwa orang ini salah juga, ada aku aja gitu yang salah gitu, maksudnya itu yang dalam hal menstabilkan identitas di sini. Kemudian yang kedua, lalu menanyakan keyakinannya, baru yang tadi kira-kira maksudnya apa sih, kenapa jadi melakukan itu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, padahal kan di kelas kita sepakatnya ini, nah kenapa gerak kan pasti ada alasan-alasan tertentu saja yang kita perlu dengar mengapa anak itu melakukan yang seperti itu. Kemudian kali kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nah itu tadi kembali menanyakan atau menanyakan kembali keyakinan anak itu tentang budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di kelas. Dan terakhir di sini tentang memvalidasi kebutuhan, yaitu kamu tentunya punya alasan tadi mencari menanyakan alasannya, kemudian kira-kira apa yuk, nah misalnya kalau ketika salah misalnya merobek buku teman kan sengaja, nah kira-kira apa yang kita lakukan, misalnya kan kita menggiarnya ke minta maaf loh, nah sih maksudnya kita cari penguatan bahwa solusi yang dia dapat gitu, dan kita menggiarkannya ke sana, kita beri apresiasi atau semangat lagi untuk mereka bisa melakukan karakter terbaik lagi gitu. Ini contoh kemarin kayak apa saja, kayak air mancur, tragedi air mancur ya, itu bisa sebenarnya jadi apa? Sampai itu saja kalau kita lihat CCTV ternyata anak kita itu kan betul kan kita cek saja kami ngambil sampah saja betul kami nggak mau video saya di sini kita mau kuli ngambil sampah, tapi ada satu yang mulai memang mau niatnya itu baik loh saja mau mengambil sampah yang ada di dalam air mancurnya, cuma kan karena ada sampai lalu batisnya ngejajak, ternyata yang dijajak itu resiko. Yang kedua pencitraan, yaitu lihat air tangannya satu saja asal kayak kawan ini kayak tadi kan kayak mengcoaching kesalahan anak itu timbul ada teman ada kayak pemantau ada, kemudian yang di manajeri lah sedikit jalanannya, tapi alhamdulillah mereka bertanggung jawab bisa jalan dan mau. Nah itu saja, jadi mungkin beberapa kejadian mungkin kita bisa lakukan segitiga restitusi ini supaya mengembalikan lagi keyakinannya bahwa yang dia lakukan itu tak salah, maka kayak ini, ayo kita sama-sama ya. Nah intinya itu aja sudah. Terima kasih perhatiannya, semangat juga saja. Luar biasa saja, jadi sama-sama belajar kembali saja ya. Insya Allah apalagi yang dulu kita memang banyak sekali pelatihan juga saja. Mudah-mudahan ini jadi pengingat kita kembali dan yang bahwa apapun yang kita dapatkan insya Allah manfaat dan bisa kita terapkan kembali. Intinya anak-anak itu pasti akan manut dibanding dengan kita yang selalu bersemangat, selalu memberikan hal-hal positif dan bisa memberikan hal-hal baru buat mereka. Insya Allah anak-anak itu selalu bersemangat. Ini demikian dari kami, ada tambahan kalau sudah seperti ini ya. Oh ini betul. Oh baru sini banyak. Oke baik, terima kasih Jamila, Insya Allah biasa penjelasannya. Nah jadi saja sebenarnya kalau sebelum kita masuk ke restitusi itu ada yang namanya hukuman sama konsekuensi ya. Nah jadi selama ini apakah kita menerapkan hukuman saja atau memang kita sudah menerapkan konsekuensi? Kalau di teori ini memang yang menghasilkan disiplin positif itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu justru dia tidak berdampak positif ya, karena hukuman itu biasanya sifatnya tiba-tiba. Misalkan kita ngajar, kemudian ada anak yang ribut, maka tiba-tiba kita suruh saja dia berdiri. Nah itu kan hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu adalah suatu keputusan yang sebelumnya sudah kita sepakati. Misalkan anak
kalau nanti tidak membawa seragam lengkap, maka berarti harus membersihkan WC. Nah itu ketika hari berikutnya dia tidak, tidak relevan ya. Bisa contoh gitu ya. Kalau dia melakukan pelanggaran itu, maka konsekuensinya dijalankan. Nah itu namanya konsekuensi. Itu bedanya. Nah tapi ada lagi satu pilihan, yaitu restitusi. Nah restitusi ini mungkin jarang kita dengar, tapi mungkin belum yakin dia sudah pernah menerapkan. Nah jadi restitusi ini ada langkah-langkahnya. Tadi yang dijelaskan Mas Jamila, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas. Ya, jadi kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi menanyakan dulu, oh ini nak ada bapak, Ustadz dulu waktu sekolah suruh itu nakain. Nah artinya dia merasa tenang dulu, tidak langsung kita salahkan. Kemudian yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Nah jadi kalau kita menanyakan keyakinan itu bisa kita singgung kesepakatan kelas sebelumnya. Nah nanti ingatlah bahwa di tahun ajaran baru di awal-awal kan kita sudah sepakat bahwa kita tidak boleh melakukan ini. Nah itu kan salah satu cara atau langkah menanyakan keyakinan. Nah kemudian yang terakhir adalah apa yang terakhir? Apa maksudnya? Ya yang terakhir, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Oh iya, memvalidasi tindakan ya, memvalidasi tindakan, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah itu. Baik, terima kasih. Jadi kami ini perlu minimal 2 orang yang memberikan umpan balik ya, baik pertanyaan atau penguatan atau saran yang sedemikian, mungkin nanti bisa penguatan atau saran pada kawan-kawan yang lain. Silakan, ada pertanyaan. Sedemikian dulu. Feedback aja, umpan balik aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ustadz-ustadzah yang tadi sudah menyampaikan apa yang didapat ketika mengikuti pendidikan guru penggerak untuk modul 2.1 sampai 4. Jadi memang kalau ulun sendiri ustadz-ustadzah baru dengan kata restitusi itu waktu di PGP waktu angkatan kami. Dulu ketika ada pelatihan dengan Ustadz Ginan, yang kami ketahui itu hanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau di sini kita lihat, memang ternyata ada tambahan lagi konsekuensi restitusi. Cuma kalau dulu Ustadz Ginan itu lebih menyampaikan kalau hukuman memang itu tidak logis, tapi konsekuensi itu adalah konsekuensi yang logis. Ya, dari situ mungkin yang bisa ulun tarik itu restitusi itu adalah konsekuensi yang betul-betul logis. Lakukan konsekuensi logisnya. Kalau konsekuensi ini kan tidak nyaman, sisa itu diabaikan, tetapi memang tidak cenderung langsung menyakiti. Kalau hukuman kan menyakiti. Kalau untuk restitusi ini konsekuensinya itu logis. Contoh yang tadi ketika ulun panjang Ustazah Jaja kakak-kakak itu menjatuhkan kaca, dan kaca itu adalah punya sekolah, hak milik sekolah, uang operasional sekolah, maka konsekuensi logisnya itu apa? Bukan manusia istighfar, tapi mengganti kaca yang pecah. Dan di sana itu yang menentukan hasil dari konsekuensi logisnya itu siapa? Dari hasil bicara. Yang tadi 5 posisi kontrol guru yang disampaikan oleh Ustaz Jamila, hasil kesepakatan bersama anak, hasil diskusi, mereka yang memecahkan memberikan solusi sendiri terhadap masalah yang mereka timbulkan. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih, mengingatkan kembali karena memang kita tidak semua itu dapat pelatihan dari Ustaz Ginan dan dari KPI. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang ada pertanyaan, satu jari kan? Ya ada yang bertanya. Saja Caca Pak, mungkin. Kenapa? Yang 5 terina saja.
5 cara manajemen kelas tadi itu bisa Pen sampaikan. Kalau menghakimi tadi jadi sedih banget itu bisa juga. Kira dekat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Ustaz. Mau bertanya, ketika misalnya anak ada terdapat konflik misalnya antara dua anak, terus mereka disuruh cuma saling maaf-maafkan, apakah itu disebut restitusi? Di bagian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ustazah Cica. Tadi pertanyaannya, kalau misalkan ada konflik terjadi antara dua anak, kemudian anak itu kita minta untuk bermaaf-maafan ya, nah, apakah itu bagian dari restitusi? Ya, apakah bagian dari restitusi? Itu sebenarnya salah satu bagian dari restitusi, tapi memang harus ada guru yang menengahi, dan guru tersebut harus menerapkan langkah-langkah restitusi tersebut sehingga kedua anak tersebut bisa langsung berhadapan dengan gurunya, bukan sekedar minta maaf selesai, tidak, tapi memang ada yang ditanyakan di sana. Misalkan kalian ingat ya keyakinan kelas sebelumnya bahwa tidak boleh berkelahi, kan? Jadi anak-anak itu dia ingat kembali peraturan atau keyakinan kelas sebelumnya. Jadi langkah-langkah restitusi itu bukan sekedar dia suruh minta maaf kemudian selesai, tidak, tapi ada memang dampak positif. Kemudian 3 penerapan langkah-langkah restitusi tadi itu dapat memberikan pembelajaran di waktu yang akan datang. Artinya dia tidak akan lagi melakukan itu seperti itu. Ya, oke, terus saja silakan mulai. Dicontohkan langsung aja. Misalnya ada 2 anak yang berkelahi, kemudian kita panggil 2 anak tadi, kita di tempat yang khusus lah, misalnya di luar kelas, di perpus atau di mana. Ditanyakan berdua bagaimana kejadiannya tadi, kemudian setelah dia cerita lagi, oh iya kita identitasnya tadi tinggi, ada bapak. Setiap orang pasti melakukan kesalahan seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan keyakinan tadi. Nah, kira-kira keyakinan apa ya yang sudah ada dalam kelas kita? Apakah dia menyebut sendiri, misalnya peraturan yang ada di kelas, saya utama misalnya tidak berkelahi kayak gitu. Kemudian yang terakhir kita tanyakan bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi. Kira-kira apa ya solusinya supaya tidak terjadi lagi perkelahian seperti tadi. Nah, mereka akan menjawab sendiri solusinya seperti apa. Misalnya tidak emosi, tidak boleh beremosi. Nah, jadi 3 tadi diterapkan. Supaya sudah ada. Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak peserta semuanya. Mohon maaf nih menyita waktu Pian, mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita dapat terus belajar lebih banyak lagi dan juga semangat ke kawan-kawan yang sedang proses seleksi ya untuk angkatan 8. Insya Allah program ini sangat baik ya. Jadi ulun kira ini sangat recommended sekali untuk diikuti ya, sejadinya juga merasakan dan ulun terinspirasi dari sini. Jadi ini untuk pengembangan diri kita, yang bukan untuk siapa-siapa tapi untuk pengembangan diri kita yang nanti bermuara kepada terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah itu saja dari ulun dan dari kami semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmiati, salah satu guru di SD Islam Padu Ukhuwah Banjarmasin. Alhamdulillah, setelah kemarin menerima materi dari Bapak Muhyiddin, banyak hal baik yang kami terima, yaitu mengenai budaya positif yang dapat membantu kami untuk memanajemen kelas menjadi lebih baik lagi. Hal yang saya dapatkan terkait materi kemarin adalah mengenai bagaimana membentuk kesepakatan di kelas berupa budaya positif, kemudian bagaimana kami sebagai wali kelas mengetahui bagaimana posisi kontrol dari guru. Dari yang kemarin kami dapatkan ada 5 posisi kontrol dari guru. Dari 5 posisi kontrol yang kami dapatkan, maka posisi sebagai manajerlah yang diharapkan bisa dimiliki oleh wali kelas supaya anak-anak memiliki kesadaran sendiri untuk dapat melakukan prosedur-prosedur yang sudah disepakati di kelas. Kemudian kami juga alhamdulillah setelah kemarin mendapatkan materi, kami sudah bisa membedakan dan tahu apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mudah-mudahan setelah kami mendapatkan materi tersebut, kami bisa menerapkan di kelas dan kesadaran anak terhadap budaya positif yang harusnya ada pada diri siswa itu menjadi terbudaya dan menjadi kebiasaan untuk siswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.